lagi, aku masih kuat. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah ada di tempat ini bersama dengan kami. Roh Kudus datanglah, dan kami percaya ketika Engkau datang dalam hadirat Tuhan yang kudus, maka segala kegelapan pergi, sang terang ajaib telah ada di tempat ini bersama dengan malaikat perang Tuhan. Kami mengikat segala kutuk, kami mengikat segala kuasa dosa dan kegelapan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Roh agamawi, perdukunan jimat dan mantra telah dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengar, dan kami percaya bahwa kuasa kebenaran firman Tuhan tidak hanya terdiri dari perkataan, makanan dan minuman, tapi dengan kuasa Allah yang akan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, apa kabar Bapak Saudara yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan ya. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Pendeta Dr. Gunandi yang telah memberi kesempatan kepada kami dari tim The Wonderful Counselor Ministry untuk dapat melayani di tengah-tengah gereja di CMC Ginosco ya, Christian Ministry Church Ginosco ini. Tentu menjadi satu kehormatan buat kami untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi saya teringat kesaksian Pak Hasan dan Lena untuk bicara tentang kuasa Tuhan masih nyata, masih ada di tengah-tengah kita, Bapak Saudara. Dan ketika Injil diberitakan, Bapak Saudara jangan khawatir ya, kalau Injil diberitakan itu bukan hanya berita yang membosankan sehingga membuat kita tidak betah untuk mendengarkan Injil. Ya, karena kekristenan sekarang ini tuh lebih suka khotbah-khotbah yang praktis dan motivasi ya. Ketika mendengar pengajaran kita cenderung ngantuk dan jenuh. Tapi saya pastikan Bapak Saudara, hari ini Tuhan mau melawat Anda, Tuhan mau menjamah hati Anda, dan Tuhan akan menolong Anda. Injil diberitakan itu kuasa ilahi juga akan datang untuk menyertai pelayanan pemberitaan Injil. Dan ini berkali-kali kan menjadi saksi-saksi Kristus yang setiap kali dalam setiap khotbah, pengajaran dan penginjilan kami sampaikan, ketika ada kesempatan kami mengundang jemaat yang mau didoakan maju ke depan, itu hadirat Tuhan selalu datang dan selalu melawat satu persatu. Yang sakit disembuhkan, yang satu dengan kedaulatan Tuhan, yang terikat pun mengalami kelepasan. Dari kelepasan itu berkali-kali kami melihat. Yang ada di satu gereja di daerah Tangerang, saya juga cukup kaget itu ketika dipanggil untuk maju ke depan, itu yang maju ibu-ibu kelepasan, mereka bermanifestasi muntah-muntah. Ada 2 orang bapak yang tiba-tiba roh jahatnya bermanifestasi ya, jadi berontak, tapi semuanya tunduk oleh kuasa Injil ya, mereka semua dibebaskan. Nah, dengan demikian kita menyadari bahwa menjadi jemaat saja tidak cukup Bapak Saudara ya, karena iblis pun itu ternyata juga menyusup di tengah-tengah gereja. Apa kita sadari pikiran dan hati kita sedang dipengaruhi oleh kuasa-kuasa jahat, dan kita diperbudak bertahun-tahun dan kita tidak menyadarinya. Secara tubuh kita sepertinya melayani Tuhan, tapi ada area dari jiwa kita yang masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Contoh, kita masih terikat dengan berbagai kecanduan juga. Ada yang mungkin masih kecanduan dalam rokok, ada yang kecanduan dalam perjudian, ada yang kecanduan dalam kenajisan dan percabulan, ada yang perzinahan, ada yang melakukan seks bebas dan tidak ada merasa duka cita di dalam nuraninya. Roh Kudus berkali-kali menegur, tapi kita membiarkannya. Itu bentuk perbudakan jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di tengah-tengah kita, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, saya ingin memberi semangat kepada Bapak Saudara yang ingin mengalami kelepasan total. Anda harus dengarkan Injil yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Saudara, sebelum dimulai saya mau tanya, Bapak Saudara, berapa banyak jemaat di tempat ini yang setiap hari masih punya kedisiplinan membaca firman Tuhan atau saat teduh minimal 1 jam sehari? Ada? Puji Tuhan ya, belum terlalu banyak, tapi ada yang jujur ya. Yang tidak angkat tangan berarti juga jujur karena mengakui tidak ada kerinduan dan kedisiplinan untuk melakukannya. Jadi nanti kita harus bertobat, saudara ya. Nah, tema firman yang hari ini sebetulnya saya kenal Pak Gunandi ini melalui sosial media ya, karena ada broadcast tentang pelayanan, tentang khotbah yang sudah diupload di sosial media. Tiba-tiba kami berkenalan, sehingga tema yang Pak Gunandi sampaikan adalah berdasarkan hasil dari broadcast
judul khotbah yang pernah bulan lalu kami bawakan di sebuah gereja ketika gereja itu mengundang kami. Nah, kami prinsipnya itu kalau diundang diberi tema, ya kami lakukan pelayanan pemberita firman berdasarkan tema, ya, karena kami tunduk pada gembala yang mengundang. Tapi kalau tidak diberi tema, Bapak Saudara, kami betul-betul persiapkan dengan doa yang sungguh-sungguh serius. Kami pengen Roh Kudus pengen bicara apa di tengah-tengah gereja, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, karena yang kami broadcast itu adalah judulnya Dosakah Aku Bila Tidak Memberitakan Injil, sudah dibikin juga desain pengumumannya ya. Dan ini sudah pernah kami khotbahkan dan sudah diupload di channel YouTube TWC Ministry. Jadi Bapak Saudara nanti punya kesempatan untuk cek TWC Ministry, ketik Dosakah Aku Bila Tidak Memberitakan Injil, itu ada full khotbah seri pengajaran dan penginjilannya. Anda bisa dengarkan berkali-kali di waktu-waktu senggang Anda, karena nggak bisa disampaikan dengan singkat dengan kondisi yang nanti nggak siap. Nanti Anda akan kehilangan inti-inti dari firman tersebut ya. Jangan sampai cuma dapat remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya gitu maksudnya ya. Nah, tadinya Bapak Saudara selesai dari pelayanan di sini, kami akan pelayanan di para pemulung yang di daerah Tanah Tinggi jam 3 siang nanti. Nah, ketika saya persiapkan, saya hanya menyiapkan hati dan pikiran untuk Roh Kudus bawa dalam tema khotbah perayaan Natal nanti. Di tempat ini kami mau mengkhotbahkan yang sama, karena mudah buat saya mengkhotbahkan yang sama itu mudah, Bapak Saudara. Sudah ada catatannya dan sudah punya pengetahuannya. Tetapi terjadi kegelisahan di hati saya ketika jam 10, jam 9 malam Roh Kudus dorong saya untuk berdoa, dan tiba-tiba saya dibawa kepada kata yang justru menjadi nama gereja di tempat ini, yaitu Ginosko. Ya, jadi saya mohon izin pada Pak Gunardi bahwa tema khotbah hari ini sedikit mengalami modifikasi, tapi inti dari tentang Dosakah Aku Bila Memberitakan Injil tetap ada ya. Hanya temanya berbeda ya, karena saya kalau nggak taat nanti gelisah ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, nanti yang sudah jemaat tadi diumumkan bisa subscribe ya di TWC Ministry. Nanti akan ada seri-seri pengajaran dan penginjilannya. Ada Dosakah Aku Bila Tidak Memberitakan Injil, ada Tetelestai, itu misi Tuhan dengan cinta yang tak terbatas. Ada juga di Kairos, Katalepo Ermos, itu bicara orang benar ditinggalkan Tuhan di padang gurun. Anda perlu belajar dan perlu mengerti kenapa orang benar kok ditinggalkan Tuhan di padang gurun. Kemudian ada Epikemai Anangke Yunggaliso, ini bahasa Yunani, artinya memberitakan Injil itu suatu keharusan. Celaka kalau aku nggak beritakan Injil. Dan ada khotbah dengan judul Proto Evangelium dan The First Noel, itu khotbah tentang Natal. Tapi kita mau kembalikan Natal pada makna yang sejati, bukan hiruk-pikuk dan pesta, tapi ada Injil pertama yang sejati yang harus anak-anak Tuhan tahu. Nanti Bapak Saudara bisa ikuti di YouTube kami. Nah, kita langsung saja masuk. Jadi temanya apa Bapak Saudara? Jam 9 malam saya dibawa dalam kegelisahan melihat pada kata Ginosko. Tadi sempat ngobrol dengan Bapak Gembala, Pak Gunardi, tentang arti Ginosko ya. Jadi tema hari ini adalah Ginosko, Epiginosko Yunggaliso, yang artinya begini: hal memberitakan Injil melalui experimental knowledge dan revelation knowledge. Ini agak belajar ya Bapak Saudara ya. Jadi harus sabar dan mau dengar, jangan ngantuk. Kalau ngantuk nasinya dingin dicubit ya sebelahnya ya. Jadi begini Bapak Saudara, khotbah kita hari ini akan berbeda karena memang kontennya akan ada pengajaran dan konten penginjilannya. Kenapa kok pengajaran itu harus dikembalikan pada porsi yang benar dalam setiap pelayanan di gereja? Karena Tuhan bilang di Hosea 4 ayat 6 ya, kalau multimedia bisa memunculkan lebih bagus ya. Hosea 4 ayat 6 itu dikatakan begini: umat Tuhan itu akan binasa kalau tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi kata tidak mengenal itu dalam bahasa Ibrani-nya itu da'at, artinya tidak berpengetahuan, tidak memiliki pengertian, dan tidak memiliki pengenalan ya. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah, itu bisa diartikan bahwa umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Allah.
Ya, jadi kita tahu bahwa pengajaran itu menjadi hal yang penting ya, Bapak Saudara. Dan apa yang menjadi teladan pelayanan kita? Apa yang menjadi teladan iman kita, Bapak Saudara? Ya Tuhan Yesus sendiri. Di mana beliau itu berkeliling dari desa ke kota, mengajar di rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan-setan. Ya, jadi paket pelayanan kami ya patternnya belajar dari Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang mencoba mengurangi bentuk pelayanan Tuhan Yesus, ya mungkin orang itu belum belajar secara utuh ya. Kalau kami yang inginnya mencontoh Tuhan Yesus. So, beritakan Injil ya nggak sekedar beritakan Injil, kuasa Injil harus dinyatakan. Orang yang sakit ya harus disembuhkan. Bukan kami yang menyembuhkan, tapi ketika Injil ditegakkan, Tuhan Yesus datang mendemonstrasikan kuasanya melalui hamba-hamba Tuhan yang dipilih, yang setia untuk melakukan penginjilan. Nah, dasar firman-Nya apa, Saudara? Matius 9 ayat 35. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kisah Rasul 10:38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi pastikan Bapak Saudara ya, Anda juga harus mengalami kelepasan yang sempurna karena Injil sedang diberitakan di tempat ini. Jadi ginosko, epiginosko, eungalizo, memberitakan Injil melalui experimental knowledge dan revelation knowledge, itu menjadi tema pembelajaran kita hari ini. Nah, kita segera mulai masuk ya. Kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ke 2. Bapak Saudara yang sudah ketemu bisa ikut dibuka ya, baik dari Alkitabnya atau dari Holy Gadgetnya ya. Sekarang sudah nggak suka bawa Alkitab yang buku, tapi ada di aplikasinya ya, maka saya bilang Holy Gadget. Silahkan dibuka di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Coba digarisbawahi ya, dikatakan apa? Saulus itu berkobar-kobar hatinya. Saya pikir berkobar hatinya untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil. Bukan. Berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kebanggaan Saulus, Bapak Saudara, sebagai pribadi yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tadi Pak Hasan sudah singgung dalam kesaksiannya ya, kebanggaan Saulus sebagai manusia yang belum mengenal Allah, belum ginosko, belum epiginosko, dia selalu berusaha mengejar hal-hal yang dapat mengisi kekosongan hatinya, dan dia temukan jawabannya waktu itu melalui agama ya. Dan agama ini sebetulnya kan reaksi dari pencarian manusia untuk menjawab kekosongan hatinya. Nah, kekosongan hati manusia ini terjadi karena akibat putusnya hubungan pengenalan kita dengan Allah. Gak cuma sekedar mengenal, tapi nanti Anda akan mengerti, karena saya yakin Bapak Gembala sering mengkhotbahkan atau memberitahu arti ginosko ya. Jadi putus hubungan pengenalan itu bukan level pengenalan yang biasa, tapi yang ginosko, bahkan lebih dari ginosko, epiginosko. Malahan agama itu sering dipakai untuk apa sebenarnya sekarang ini? Jadi dasar untuk menetapkan satu hukum hitam di atas putih, menjadi soal salah atau benar, menjadi soal haram atau halal. Dampaknya apa saudara? Akibatnya ya muncul fanatisme sempit, fanatisme sempit dan negatif. Orang jadi rela membenci dan membunuh orang tanpa rasa bersalah. Dengan menteriakan nama Allah yang besar, dia bunuh dan orang-orang yang dianggap tidak sepaham. Itu dampak orang yang fanatisme agama. Artinya apa? Agama telah terbukti apa? Bukan jadi jawaban dan solusi pengenalan akan Tuhan yang sebenarnya. Dan itulah yang dialami Saulus sebelum ia bertobat, sebelum ia mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus secara supranatural, yaitu berjumpa dengan sinar terang yang mengubah hidupnya dalam perjalanan menuju ke Damsyik.
Saulus merasa sudah sangat mengenal Allah bukan sebelumnya, karena dia menganggap orang percaya pada Kristus itu dianggapnya apa? Orang bidah, orang sesat, sah secara hukum untuk ditangkap dan dibunuh. Itu pandangan Saulus sebelumnya. Tapi ketika Saulus bertobat dan menjadi Paulus, ia mengalami perjumpaan supranatural dengan Tuhan Yesus, mengubah hidupnya, mentransformasi hidupnya. Hasrat hidupnya itu sudah bergeser 360 derajat, sudah berbeda jauh ya. Paulus tidak lagi hidup bagi agama, tapi ia belajar untuk mengalami pengenalan akan Allah yang disebut ginosko dan epiginosko tadi, yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi pemahaman dan pengenalan Paulus di dalam Yesus Kristus Tuhan, ginosko, epiginosko, itu mengubah cara pandang dan nilai-nilai hidupnya Saulus dari cara pandang duniawi menjadi cara pandang surgawi. Filipi 3 ayat 6-8. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Nah, ini dia bagus sekali ya. Filipi 3 ayat 6-8 ngomong seperti ini ya. Tentang kegiatan aku, kata Paulus, penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Jadi Bapak Saudara, jangan coba-coba menantang Paulus ya, dalam soal pengetahuan akan Taurat. Dia tuh ahli Taurat Bapak Saudara ya, nggak akan bisa mengalahkan si Paulus ini. Dia taat dan tidak bercacat celah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wah, luar biasa ya. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi sini Anda bisa belajar ya, seorang Saulus yang sedemikian luar biasa jahat dan luar biasa pintar secara agama, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjumpaan supranaturalnya, dia bisa menganggap semuanya itu, kepintarannya, kehebatannya, pengalamannya, pengaruhnya, itu semuanya sampah dibanding dengan perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan Yesus secara supranatural. Bapak Saudara harusnya mulai cek dalam hidup ini. Sejak jadi orang percaya, ingat gak momentum perjumpaan secara pribadi itu, baik melalui firman atau mungkin diajak teman atau dengar khotbah atau didoakan. Coba diingat-ingat, itu level pengenalan tahap yang lebih tinggi, yaitu ginosko dan epiginosko. Nah tadi Filipi 3 ayat 6-8, ketika Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Kata pengenalan itu Bapak Saudara, dalam Alkitab bahasa Yunaninya disebut gnosis atau ginosko. Nah, nanti Bapak Saudara bisa tanya ke Bapak Gembala ya, karena nama gerejanya kan CMC Ginosko. Nah kata pengenalan di Filipi 3 ini, itu bahasa Alkitab Yunaninya gnosis atau ginosko. Artinya apa ginosko itu? Ginosko itu artinya kalau dalam bahasa Inggris, to know by experience, experiential knowledge. Artinya begini, mengetahui dengan jelas melalui sebuah pengalaman yang secara pribadi dialami, itu namanya ginosko. Jadi nggak cuma sekedar tahu atau kenal, tapi mengetahui dan mengenal melalui sebuah pengalaman. Nah seperti yang dialami Rasul Paulus Bapak Saudara ya, dia sungguh-sungguh nggak cuma mengenal tapi mengalami langsung. Orang dia buta, melihat sinar terang itu membutakan hidupnya dan mentransformasi hidupnya ya. Jadi bagi Rasul Paulus Bapak Saudara, pengenalan akan Kristus, ginosko, sampai pada epiginosko itu hasrat utama tujuan hidupnya. Dia benar-benar merasakan kasih Kristus sehingga ia yang tadinya berkobar-kobar mau menangkap membunuh murid Kristus berubah menjadi berkobar-kobar untuk melayani Kristus dan memberitakan Injil keselamatan yang telah menyelamatkannya dan mengubah hidupnya. Jadi kalau Anda sudah jadi orang percaya, jarang dengar Injil, pasti hidup Anda gak akan berubah. Karena yang mengubah Saulus itu gak hanya ginosko, epiginosko dengan Tuhan Yesus, tapi Injil yang dia jumpai itu mentransformasi hidupnya, membuat dia menjadi apa? Gak usah didorong-dorong, disuruh-suruh, otomatis rindu untuk bersaksi, rindu untuk beritakan Injil. Sebelumnya dia seorang yang berkobar-kobar penganiaya jemaat, sekarang seorang pemberita Injil yang berkobar-kobar. Bahkan Anda tahu ya, martir bagi Injil, mati bagi Injil. Nah sekarang Bapak Saudara mulai belajar supaya makin tahu
Kan taunya selama ini ginosko aja ya. Ada beberapa tingkatan pengetahuan atau pengenalan dalam bahasa Yunani. Yang pertama sunemi. Itu bahasa Yunani ya. Sunemi itu artinya apa? Artinya mengetahui, mengenal secara umum melalui panca indera kita, melalui mata, pendengaran gitu ya. Itu namanya sunemi. Yang kedua epistamai. Ini bahasa Yunani juga. Itu artinya begini, mengetahui, mengenal karena melihat secara langsung. Yang ketiga ginosko, artinya mengetahui, mengenal dengan jelas dan pasti karena mengalaminya sendiri. Nah, yang keempat yang harusnya jemaat di tempat ini mengalami peningkatan pengenalan, tidak berhenti di ginosko tapi di epiginosko, yang artinya apa saja? Mengetahui dan mengenal karena mengalaminya sendiri secara lengkap, utuh, penuh, jelas, melampaui dari tahu. Jadi nggak cuma sekedar tahu, tapi melampaui dari tahu oleh karena pewahyuan ilahi. Nah itulah yang dialami oleh Saulus. Nggak cuma sekedar epistamai, nggak cuma sekedar ginosko, tapi dia epiginosko. Kalau tidak, dia hanya sekedar ditransformasi hidupnya dan dia berhenti hidup bagi diri sendiri. Tapi yang terjadi tidak, Bapak Saudara. Ketika berjumpa dengan sang terang, dia mengalami ginosko karena mengalami secara pribadi berjumpa dengan Kristus dalam bentuk sinar yang terang, mentransformasi hidupnya dan menerima pewahyuan ilahi. Sehingga Injil keselamatan itu menjadi hal yang sangat penting, mutlak dan harus dikerjakan dalam hidupnya. Ya, di 1 Korintus 9 ayat 6 nanti Anda bisa lihat, dia sampai bilang memberitakan Injil itu keharusan bagiku. Celaka aku jika tidak beritakan Injil. Karena dia mengalami apa? Epiginosko. Nah, saya beri contoh ilustrasi begini. Ada 3 orang namanya Nando, Willy, sama Ishak. Ini contoh aja maksudnya ya. Tiba-tiba si Nando ngomong gini ke Willy, Will, aku tadi baca di sosial media, itu ada orang lompat loh dari lantai 5. Hebatnya nih Will, gak terluka. Kemudian Willy ngomong seperti ini, ya kamu mah cuman lihat dari broadcastan WhatsApp kan, gua ngeliat sendiri bro, gua ngeliat waktu dia lompat. Itu si Willy jawab begitu. Tiba-tiba si Ishak nongol bilang begini, kalian ngobrolin apa sih? Itu yang lompat gua, lu tahu gak sih gua yang lompat. Nah, jadi Nando tadi tahu bahwa ada orang lompat, itu namanya pengetahuan yang istilahnya sunemi. Tahu karena dari panca indera, baca koran, baca WA gitu ya. Kalau Willy bilang, gua ngeliat langsung, dia epistamai. Tapi Ishak ginosko karena dia melakukannya, ya, mengerti bahasa dia. Tetapi Ishak bisa disebut epiginosko ketika dia ngomong seperti ini, bro, gua yang lompat, gua tahu tekniknya, tapi lu tahu nggak? Ada dorongan di hatiku untuk melakukannya dan gua yakin itu Tuhan suruh gua. Epiginosko. Anda sudah mulai mengerti bahasa ya. Nah sekarang coba direnungkan, seberapa banyak dari Bapak Saudara tempat ini yang sudah banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan ngerti akan perintah Tuhan, sudah membacanya berulang kali. Pertanyaannya begini, apakah semua perintah Tuhan, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan sebatas hanya berhenti sunemi dan epistamai di hidupmu? Kalau iya, berarti semua itu hanya sebagai informasi pengetahuan saja dan tidak akan mengubah hidup. Coba Anda renungkan baik-baik. Sejak jadi orang percaya, sudah berapa sering dengarkan khotbah, membaca Alkitab, mempelajari kebenaran firman yang bicara tentang perintah Tuhan. Saya kasih satu perintah aja, misalnya perintah Maratabu. Berulang kali Anda mendengarnya. Pertanyaannya, sudahkah Anda taat dan mau melakukannya? Minimal bersaksi, kalau belum berani beritakan Injil, bersaksi. Sudahkah Anda lakukan? Jika tidak, ya Anda harus belajar. Berarti Anda belum ginosko, belum epiginosko. Anda baru berhenti sampai di sunemi dan epistamai. Mengapa hingga hari ini Anda masih belum memiliki ketaatan, kerinduan untuk pergi mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus? Mengapa Anda belum punya kepedulian, ketaatan untuk memberitakan Injil? Jawabannya apa? Ya karena belum mengalami ginosko, belum mengalami epiginosko di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda tidak mau bertobat sungguh-sungguh Bapak Saudara, tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan untuk mengalami perjalanan ginosko menuju epiginosko, maka seberapapun banyak firman yang diberitakan dari mimbar ini, seberapapun banyak khotbah-khotbah yang Anda dengerin dari YouTube, dari apapun juga,
Semuanya itu sekedar hanya akan jadi informasi pengetahuan yang tidak akan sanggup mentransformasi dan mengubah hidup Anda. Yang terikat tetap terikat, yang kecanduan tetap kecanduan, yang terikat dengan roh jahat ya tidak mengalami kelepasan. Dan semua sekedar pengetahuan. Ya, jadi kita harus mengerti kebenaran ini. Rasul Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjumpaan yang supranatural di dalam perjalanan ke Damsyik, dia menemukan kebenaran Injil yang telah menyelamatkan dan mengubah hidupnya. Sejak itu dia nggak bisa berdiam diri. Dia tidak pernah menyimpan berita Injil keselamatan bagi diri sendiri. Coba Anda cek, sejak Anda jadi orang percaya itu karena Injil keselamatan. Tapi Anda simpan bagi diri sendiri enggak? Kalau Anda bilang, enggak Pak, puji Tuhan, saya beritakan Injil ya, puji Tuhan. Keselamatan yang Paulus temukan dalam berita Injil itu pesan penting Bapak Saudara, yang harus diberitakan kepada semua orang. Bahkan Paulus ketika beritakan Injil itu banyak tekanan, banyak ancaman, penderitaan. Dan Paulus itu tahu bahwa beritakan Injil itu suatu keharusan baginya. Paulus telah menemukan epiginosko dalam hidupnya, telah menemukan, mengalami pengetahuan, pengenalan pribadi Tuhan Yesus dan Injil keselamatan secara langsung, dan mengalami pewahyuan ilahi yang mentransformasi hidupnya menjadi seorang penginjil yang luar biasa. 1 Korintus 9 ayat 16, multimedia bisa bantu tampilkan. Dan inilah kalimat Paulus yang sangat luar biasa, di mana dia menerima pewahyuan ilahi. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus secara supranatural itu tidak membawa Paulus ginosko saja, tapi lebih daripada itu epiginosko. Kita bisa tahu dari 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Ini kalau dibaca, kita kayaknya biasa ya, nggak mengerti apa-apa. Nanti kita akan bukakan lebih dalam sehingga Anda ngerti. Oh, epiginoskonya itu kayak apa, yang pewahyuan ilahinya itu apa, sampai Paulus bisa ngomong beritakan Injil itu suatu keharusan, celaka aku. Nanti Anda akan mengerti. Nah, kata memberitakan Injil Bapak Saudara di 1 Korintus 9 ayat 16 itu bahasa Yunani aslinya Eungalizo. Ya, jadi memberitakan Injil itu bahasa aslinya adalah Eungalizo. Artinya apa? Ya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kesukaan. Kemudian ada lagi kalimat yang penting adalah di 1 Korintus 9 ayat 16 adalah suatu keharusan bagiku. Ini dalam bahasa Yunani aslinya kalau Anda belajar ditulisnya begini, epigemai ananke. Artinya apa? Suatu keharusan, suatu kewajiban, sifat yang mendesak, terus-menerus memaksamu dan gaya hidup. Tapi lembaga kita bahasa Indonesia hanya menafsirkannya suatu keharusan saja. Jadi kalau mau dibaca lengkap sebetulnya 1 Korintus 9 ayat 16 itu begini, epigemai ananke euangelizo. Hal memberitakan Injil itu menekankan suatu keharusan, suatu kewajiban yang mutlak, sifatnya mendesak, terus-menerus memaksa, dan harus segera dikerjakan, yang menjadi bagian hidup, yang menjadi bagian dari gaya hidup Anda sebagai orang percaya. Itu arti dari 1 Korintus 9 ayat 16. Kalau Anda mau buka yang Alkitab bahasa Inggris versi King James Version dan versi New International Version, Anda akan lebih memiliki kekayaan arti, karena di King James Version 1 Korintus 9 ayat 16 itu dikatakan seperti ini, saudara. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Kalau Indonesianya begini, karena aku dihadapkan pada keadaan yang mendesak, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Itu King James Version. Kalau New International Version dikatakan begini, for when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Artinya begini, sebab ketika aku beritakan Injil, aku tidak dapat bermegah, karena aku terpaksa memberitakannya. Celaka aku jika tidak memberitakan Injil. Ya, jadi Anda sekarang mengerti ya, arti kata keharusan yang ditulis di Alkitab bahasa Indonesia itu kurang lengkap. Tidak hanya keharusan, suatu kewajiban, sifatnya mendesak, terus-menerus memaksamu untuk beritakan Injil. Bahkan dikatakan harus jadi gaya hidup orang percaya. Nah, inilah kebenaran dan pewahyuan ilahi yang Rasul Paulus terima melalui ginosko dan epigenosko. Dan kita harus belajar, saudara, apa saja yang telah
Rasul Paulus terima dari Epigenus ini? Pewahyuan ilahi apa saja yang telah Rasul Paulus terima? Saya temukan ada 5, ada 5. Tapi saya tahu karena waktu khotbahnya terbatas, jadi saya coba menyampaikan 2 saja ya, ya. Ada 5 pewahyuan ilahi. Tapi karena saya dibatasi sampai jam 12.45, jadi saya coba sampaikan 2 saja. Ya. Nah, yang pertama, saya lompat. Yang pertama adalah pewahyuan apa yang diterima oleh Rasul Paulus sehingga dia berkata di 1 Korintus 9:16, karena jika aku memberitakan Injil adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Ini kalau orang nggak terima pewahyuan ilahi, nggak akan bisa bicara seperti itu. Dan kadang kita membacanya bingung. Nah, karena dia terima pewahyuan ilahi, dan kita mau belajar dari Paulus. Yang pertama, karena dia mengerti hal memberitakan Injil itu merupakan perintah Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus itu perintah atas hidup kita sebagai orang percaya yang harus segera dikerjakan dengan penuh ketaatan dan kerinduan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Matius 28 ayat 18 sampai 20 Anda juga sudah sering dengar. Matius 28 18 20 itu judul perikopnya sudah jelas, perintah untuk memberitakan Injil. Tapi seringkali kita hanya baca dan kita abaikan. Markus 16 ayat 15 sampai 16 di situ katakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu juga perintah, tapi kita juga mengabaikannya. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus telah memberikan perintah untuk kita bersaksi beritakan Injil, tapi seringkali diabaikan dan jarang dilakukan. Dan orang percaya yang tidak memberitakan Injil, jangan kaget saudara ya, itu dikatakan apa? Berdosa di hadapan Tuhan. Nah, mungkin baru dengar saat ini ya. Jadi Anda jangan merasa begini, oh saya baru dengar Pak, saya pikir berdosa itu kalau nyata-nyata melakukan dosa seperti perintah Allah Pak. Oh saya beritakan Injil saya nggak lakukan berdosa. Nah kita mau belajar. Dan jenis dosa yang paling banyak dilakukan orang percaya, yang ngaku jadi orang percaya, tapi ditemukan Tuhan dalam keadaan berdosa adalah karena mereka tidak mau memberitakan Injil. Dan herannya, jemaat yang orang percaya atau jemaat yang tidak beritakan Injil itu ya tenang-tenang aja tuh, nggak ada kegelisahan, nggak merasa bersalah. Nah, maka kita mau belajar supaya bisa seperti Rasul Paulus, terima pewahyuan ilahi, epigenus. Ada 2 jenis dosa. Yang pertama dosa aktif. Apa itu dosa aktif? Dosa aktif adalah dosa karena Anda terus aktif melakukan apa yang menjadi larangan Tuhan. Ada 10 perintah Allah, Anda terus aktif melakukannya. Dibilang jangan berzina, terus Anda lakukan. Dibilang jangan mencuri, terus Anda lakukan. Jangan berbohong, terus Anda lakukan. Terhadap apa yang tidak benar di mata Tuhan, Anda terus lakukan dengan aktif. Itu dosa aktif. Yang kedua, ya lawannya, dosa pasif. Apa dosa pasif? Terhadap perintah Tuhan, Anda terus pasif dan tidak mau melakukannya. Itu namanya dosa pasif. Anda tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, istilah dosa ini Bapak Saudara, itu sangat banyak ditemukan di Alkitab kita. Mau di perjanjian lama, di perjanjian baru, banyak sekali. Ada 2 istilah dosa di dalam bahasa asli Ibrani. Satu saya kutip 2 saja ya, karena hanya untuk mengajar, saya nggak usah semuanya. Yang pertama, hata. Jadi kalau Anda menemukan kata dosa di Alkitab perjanjian lama, itu bahasa Ibrani aslinya adalah hata, H-A-T-T-A. Artinya apa hata ini? Hata ini artinya tidak kena, tidak sampai, menyimpang dari tujuan dan maksud Allah atas hidup orang percaya. Itu hata. Dan hata ini menjadi hal yang sangat menyedihkan hati Tuhan, karena manusia telah gagal untuk hidup sesuai dengan standar dan hukumnya Tuhan. Itu hata. Yang kedua, istilah dosa di perjanjian lama dalam bahasa Ibrani-nya disebut pesa. Pesa artinya apa? Melawan yang berhak, melawan perintah Allah. Nah sekarang di perjanjian baru ada nggak Pak istilah dosa? Ada dalam bahasa Yunani ya, karena di perjanjian baru. Yang pertama istilah dosa dalam perjanjian baru itu disebut parabasis. Apa parabasis? Menyimpang dari yang seharusnya, melanggar hukum Allah yang sudah ditentukan. Dan setiap bentuk ketidaktaatan akan disebut pelanggar hukum Allah, berdosa, dan murka Allah akan jatuh ke atasnya. Itu parabasis. Yang kedua, istilah dosa di perjanjian baru ditemukan kata anomia. Apa artinya? Melanggar hukum Tuhan dengan suatu perbuatan yang pasti,
tidak taat, tidak memedulikan perintah Allah, itu anomia. Nah, yang ketiga, ini pasti Bapak sering dengar, apalagi yang sekolah Alkitab pasti ngerti, atau yang ambil kelas pengajaran pasti ngerti, karena cukup common, umum, yaitu hamartia. Jadi paling umum. Apa arti hamartia ini, Bapak Saudara? Ini paling banyak muncul di Perjanjian Baru, ditulis sampai 174 kali. Kalau menemukan kata dosa itu kebanyakan hamartia. Arti kata hamartia adalah melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditetapkan Allah atas hidup orang percaya. Itu hamartia. Nah, contoh dosa hamartia itu di mana? Buka di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah yang hidup dan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kata dosa, sebab upah dosa, kata dosa di situ bahasa aslinya hamartia. Jadi Anda tahu ya, kalau hamartia upahnya apa? Maut, karena tidak taat. Sementara hamartia artinya apa? Melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditetapkan Allah atas hidupmu sebagai orang percaya, sejak jadi orang percaya. Contoh begini, kalau Anda seorang pemanah, mengambil anak panah dan memanahkannya, membidik pada sasaran dan melenceng 1 meter, itu tetap disebutnya hamartia. Kemudian Anda mencoba lagi dan melenceng 1 cm, juga hamartia. Anda coba dan melenceng 0,1 cm, itu juga hamartia. Jadi nggak peduli seberapa dekat jarak anak panah terhadap target atau sasaran, selama belum tepat sasaran, Anda disebut hamartia. Sekalipun dosa yang dilakukan nampak begitu kecil, tetap itu dosa hamartia di hadapan Tuhan, karena melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditetapkan Allah atas hidup Anda. Dan setiap ketidaktaatan, Anda sudah tahu ada upah dosa yang ialah maut, sekecil apapun dosa itu. Anda tidak bisa ngeles dan berkata, aku nggak tahu kalau itu dosa. Nah, sekarang sudah diberitahu. Nah, bertobat saudara ya. Karena nggak cuma dosa tidak memberitakan Injil adalah dosa, tidak hanya itu. Ada juga perintah yang mengatakan begini, jika Anda tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, Anda telah berdosa di hadapan Allah. Saya lupa ayatnya di mana, kemarin baru share ke grup. Jika Anda tahu bagaimana harus berbuat baik tapi Anda tidak melakukannya, Anda berdosa. Kata dosa itu juga hamartia. Bobotnya sama seperti tidak memberitakan Injil. Tapi topiknya kita sedang bicara orang Kristen, orang percaya yang tidak mau memberitakan Injil, ternyata ditemukan Tuhan berdosa. Jadi orang percaya yang tidak memberitakan Injil berdosa di hadapan Tuhan, karena ia telah melakukan dosa pasif di hadapan Tuhan. Dan celakanya di hari zaman ini sangat sedikit orang percaya dan hamba-hamba Tuhan yang masih punya kerinduan ketaatan untuk memberitakan Injil. Otomatis apa? Ya otomatis akan makin banyak lagi orang percaya dan jemaat Tuhan yang ditemukan Tuhan dalam kondisi berdosa atau melakukan dosa yang pasif. Pasti kalau dengar ini Bapak Saudara akan menuntut bukti, Pak. Itu tadi semua Bapak mungkin belajar dan itu teori, Pak. Tolong tunjukkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang mendukung khotbah Bapak. Siap. Kita buka di Hakim 5 ayat 23. Tolong multimedia bantu munculkan Hakim 5 ayat 23. Dikatakan demikian, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ya, jadi kisah ini adalah penduduk kota Meros dikutuk oleh Tuhan, bukan karena mereka itu menyembah berhala, bukan karena berzina atau melakukan dosa apapun, tetapi hanya karena mereka pada waktu perang di zaman itu mereka tidak mau datang membantu Tuhan. Mereka hanya berdiam diri, padahal Tuhan menyuruh mereka untuk ikut berperang. Di zaman itu jadi perang suci. Mereka disuruh taat maju berperang, Tuhan yang menjamin memberi kemenangan, kagak mau. Memilih diam, memilih pasif. Tuhan bilang apa? Kutukilah kota Meros dan kutukilah habis-habisan penduduknya. Jadi ini ayat-ayat penting bagaimana Allah mengutuk orang percaya yang tidak mau ikut dalam pelayanan pemberitaan Injil, ya, supaya Anda mengerti. Loh, tapi kan itu perjanjian lama, Pak, konteksnya perang suci, kita akan hidup di sekarang ini nggak ada perang. Jangan lupa, perintah memberitakan Injil, anak manusia datang untuk mencari yang terhilang, itu kan perintah untuk Anda melakukan peperangan rohani, merebut jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat, yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Anda berdoa bagi jiwa mereka, Anda bersaksi beritakan Injil bagi mereka. Itu peperangan rohani. Konteksnya boleh berbeda, tapi tujuannya sama. Peperangan rohani merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan.
Namun jika Anda tidak mau ikut berjuang melalui pelayanan pemberitaan Injil, maka Anda menghadapi risiko yang sama seperti penduduk di kota Meros, akan berusaha yang pasif di hadapan Tuhan. Ya, jadi Anda harus mulai bertobat, saudara, dan berdoa, mulai bertobat dan berdoa. Tuhan, kalau gitu ginosku nggak cukup, aku mau epiginosku, mau terima pelayanan Roh Kudus. Jadi kalau Anda sering digerakkan Roh Kudus, mendoakan si A, mendoakan si B, ngajak si C, ngajak si D untuk datang ke gereja, Anda abaikan, Anda berdosa. Karena Anda maksud Tuhan untuk apa? Beritakan Injil, nak, menjadi saksiku. Kamu kan bisa bersaksi, ceritakan apa yang kau alami sebelum kamu mengenal aku, dan sampai sekarang kau sudah mengenal aku. Ajak mereka. Anda punya begitu banyak list doa jiwa-jiwa, Anda nggak pernah doakan, Anda berdosa. Ingat, kalau kita jadi seorang pengusaha, mau bidangnya multi level, mau asuransi, kita otomatis akan dengan mudah membuat list nama orang lain mau kita follow up, mau kita prospek. Tapi bagi Tuhan, Injil diberitakan yang adalah suatu keharusan. Anda bikin list aja berat, list nama aja berat. Udah bikin pun gak didoakan, apalagi mau mempraktekkan, mau bersaksi dan ngajak mereka datang ke gereja ini. Lihat, kursi-kursi masih banyak yang kosong. Berarti jemaat harus mengalami epiginosku, bergerak bersama Roh Kudus. Ayat pendukung yang lainnya, kenapa kok memberitakan Injil itu kalau nggak dilakukan berdosa? Yeremia 48 ayat 10. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Itu dengarkan, saudara. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpang darah. Nah, itu nyanya kan huruf besar ya. Kalau menurut hemat saya, penafsiran saya, itu nyanya huruf kecil. Karena maksudnya adalah ya orang yang menghambat pedangnya itu adalah pedang orang yang diajak maju berperang bersama Tuhan. Masa manusia menghambat pedangnya Allah? Gak akan berani, gak akan sanggup ya. Itu dikatakan apa? Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi kalau Anda tahu perintah menatakum adalah pekerjaan Tuhan yang Anda lalaikan, ya Anda tahu kondisinya. Firman itu jelas, saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, tapi Anda terus melakukannya. Makanya Anda tidak pernah dapat terobosan dalam hidupmu. Setiap kali ada masalah, Anda tidak cari Tuhan. Padahal Tuhan sudah menawarkan solusinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sama. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi Yeremia 48 sama ayat 10 ini dengan Hakim 5 ayat 23 itu punya kemiripan. Karena mereka harus ikut maju berperang dengan pedang mereka, tapi mereka tidak mau melakukannya, dan berakhir dalam dikutuk Tuhan. Ayat pendukung yang lain, Yeskiel 3 ayat 18. Kita buka Yeskiel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Ini gak enak banget kan? Tuhan berfirman pada orang jahat pasti dihukum mati, masuk neraka. Tapi kalau kamu usul memperingatkan dia dan kamu tidak lakukan, nah ini kan gak enak banget. Tuhan bilang apa? Aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawamu, atas nyawanya daripadamu. Artinya begini, Mas, kalau Anda sudah digerakkan Roh Kudus untuk pergi bersaksi di tangan Injil, Anda tidak lakukan, dan orang tersebut binasa, mati tanpa dengar Injil dari mulut Anda, maka Tuhan akan menuntut bertanggung jawab nyawa tersebut atas hidup. Itu kan perjanjian lama, Pak. Belum perjanjian baru ada. Kisah para Rasul 19. Anda ngerti ya, Rasul Paulus ketika masuk di Korintus ditolak sama jemaat di Korintus, dengan warga di Korintus dia ditolak. Dia bilang apa? Mulai hari ini aku membebaskan debu dari jubahku. Aku bersih, aku bebas. Hari ini aku darahmu tidak tertumpah atas kepala. Rasul Paulus mengerti prinsip ini, Bapak Saudara. Pewahyuan roh yang dia terima itu begitu kaya, begitu dalam. Jadi kalau Anda terus mengabaikan, ya Anda tanggung sendiri, Bapak Saudara. Kebenaran tetaplah kebenaran. Saya memberitakan saja. Ayat pendukung yang lain, Matius 12 ayat 30. Ini perjanjian baru ya, kan tadi perjanjian lama. Matius 12 ayat 30 firman Tuhan ngomong seperti ini. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, ini
ini artinya begini, dalam kekristenan tuh nggak ada sikap netral. Anda mau ngomong seperti ini, aku tuh sahabat Tuhan kok, tapi aku juga nggak akan beritakan Injil, nggak bisa. Anda nggak bisa milih netral. Anda tuh pilihan cuma dua, jadi sahabat Tuhan atau jadi musuhnya Tuhan. Kalau Anda memutuskan untuk jadi sahabat Tuhan, Anda harus mau bersama Tuhan. Ngapain bersama Tuhan? Ya mengumpulkan jiwa-jiwa bersama Tuhan melalui pemberitaan Injil. Maka Anda disebut sahabat Tuhan. Dan orang percaya tidak mau bersama Tuhan memberitakan Injil, itu disebutnya musuh Tuhan, karena dia pencerai berai kerajaan Allah. Jadi orang percaya tidak memberitakan Injil berdosa di hadapan Tuhan. Terus gimana Pak? Sederhana, Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Ya relakan hatimu dan bertobatlah, karena dia mencari satu domba yang hilang dan tersesat, ditemukannya sampai harus menemukannya. Itu perumpamaan ngomong seperti itu. Satu domba dicari sampai harus ditemukan. Nah kalau ada di tempat ini, kalau saya jadi Anda, saya tidak akan banyak berpikir rumit, saya akan memilih untuk bertobat. Karena firman adalah firman dan kebenaran tidak bisa dipalsukan. Kemudian pewahyuan ilahi yang Rasul Paulus terima, sehingga dia bisa berkata, memberitakan Injil adalah suatu keharusan bagiku, suatu kewajiban, mendesak untuk segera kulakukan. Bahkan dia berseru celaka jika tidak memberitakan Injil. Pewahyuan yang kedua adalah seperti ini. Di akhir zaman ini, orang percaya itu banyak yang makin cinta dirinya sendiri, tinggal di zona kemalasan dan kenyamanan rohani. Karena apa? Karena mereka berpikirnya itu begini, dan ini menjangkiti, menjadi virus yang mematikan gereja. Gereja lumpuh karena virus ini, virus kenyamanan dan kemalasan rohani. Karena pola pikirnya adalah mereka meyakini bahwa hal bersaksi, hal beritakan Injil itu bukan jadi tugas orang percaya, melainkan tugas hamba-hamba Tuhan dan para penginjil saja. Itu. Nah celakanya hal ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Nah, saya ngomong seperti ini dasarnya apa dasarnya Pak? Umat Tuhan, jemaat Tuhan itu kok harusnya memberitakan Injil. Nah kita belajar dari Kisah para Rasul 8 ayat 1 dan 4. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 1 dan 4 kalau dimunculkan, ini fakta yang menyebutkan bahwa jemaat mula-mula di zaman Kisah para Rasul ternyata ikut memberitakan Injil juga, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketaatan. Mereka padahal dalam keadaan tekanan yang hebat, penderitaan, penganiayaan yang hebat, tapi yang luar biasa jemaat mula-mula ini tetap setia beritakan Injil. Nah kita baca ya, Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Jadi bukan penganiayaan biasa aja, teror di sosmed, debat di sosmed. Enggak, ini penganiayaan yang hebat, benar-benar fisik, ditangkap, disiksa, dibunuh, dipenjara. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Nah, ini menarik nih. Mereka semua, kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi kalau saya tanya saudara, yang tersebar ke daerah Yudea dan Samaria itu jemaat atau rasul? Saya ulangi ya, nah ini sudah mulai berat ini pengajarannya. Mereka semua, kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Berarti yang tersebar itu para rasul atau para jemaat? Pinter saudara ya. Jadi Anda mengerti ya, jemaat tersebar di Yudea dan Samaria, padahal kondisi pada saat itu penganiayaan yang hebat. Kita lompat ke ayat yang keempatnya. Dan mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil tidur dan main handphone, atau sambil memberitakan Injil. Mana yang benar? Sudah. Jadi kalau Anda punya keyakinan dengan mindset zona kemalasan dan kenyamanan rohani, iblis membisikkan dusta, melumpuhkan ginosko dan epiginoskomu, yang gak heran kalau jemaat tidak ada yang memberitakan Injil. Dan itu celaka. Paulus bilang celaka, berbahaya, celaka. Anda sudah ngerti ya, jemaat di dalam pengenaan yang hebat. Kalau kita ada di zaman itu, pasti tutup pintu, dikunci, digemboknya ada 10, atas, bawah, tengah, tambah lagi lemari, bahkan kok didobrak orang supaya kita aman. Jemaat di saat itu memilih untuk tersebar dan tetap memberitakan Injil, padahal ancamannya nyawa. Jemaat mula-mula ini semakin bertambah dengan pesat karena jemaatnya ikut beritakan Injil. Tapi apa yang terjadi?
terjadi di akhir zaman ini, Bapak Saudara, yang ikut memberitakan Injil boleh dibilang sangat sedikit atau relatif tidak ada. Orang percaya semuanya malas itu beritakan Injil. Kalau Anda sebagai orang percaya tidak mau beritakan Injil, tidak mau bersaksi, maka semakin banyak jiwa-jiwa yang terhilang yang akan binasa. Jadi janganlah Anda mengatakan bahwa tugas memberitakan Injil, tugas para pendeta dan penginjil dan hamba-hamba Tuhan saja. Karena Anda sekarang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bahwa jemaat pun sejak Anda jadi orang percaya sudah dipanggil Tuhan untuk pergi bersaksi dan beritakan Injil. Bahkan kalau Anda masih kurang contoh keteladanan jemaat di zaman dulu, Anda bisa lihat Tuhan Yesus sendiri pun memberitakan Injil. Hah? Tuhan Yesus memberitakan Injil? Iya. Markus 1 ayat 38 sampai 39 supaya Anda tahu. Dia yang adalah Injil yang dikorbankan, dipaku di kayu salib, beliau pun memberitakan Injil sebelum kematian. Markus 1 ayat 38. Jawabnya, kata Tuhan Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Anda sudah tahu bahwa Tuhan Yesus pun juga pergi memberitakan Injil. Tuhan mau pakai kita, saudara, bukan karena kita hebat, justru karena kita orang berdosa ini. Tuhan memilih yang hina ini, yaitu Anda dan saya, untuk terus dapat mengalami pengenalan dengan Allah yang sempurna. Jangan cuma berhenti di sunemi, epistamai, ginosko. Anda harus kejar epiginosko, supaya Anda dapat dipakai Tuhan jadi Allah kesaksian dan Allah pemberitaan Injil yang dahsyat dan penuh dengan urapan dan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Anda harus punya kerinduan itu. Anda harus terima epiginosko ini, saudara. Tuhan Yesus rindu supaya kita mau memberitakan Injil, dan supaya kita mengerti bahwa pelayanan pemberitaan Injil itu suatu kehormatan. Yohanes 12 ayat 26. Supaya Anda tahu, orang yang memberitakan Injil itu menerima hormat dari Bapa. Anda tidak usah cari hormat manusia, capek, Anda akan kecewa. Percaya sama saya, kalau Anda cari hormat manusia, Anda akan kecewa dan capek. Carilah hormat dari Bapamu di surga. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tidak usah cari hormat manusia, kuncinya di situ. Matthew Henry ini lahir di tahun 1662. Di sini belum ada yang lahir ya. Meninggal di tahun 1714. Dia seorang pendeta gereja Presbyterian asal Inggris. Dia terkenal dengan karyanya yang membuat biblical commentary. Dia berkata seperti ini: a call to the ministry is a great favor, for which those who are so called ought to give thanks to Jesus Christ. Artinya begini, panggilan ke dalam pelayanan penginjilan merupakan satu kemurahan Tuhan, satu kehormatan yang besar untuk mereka yang dipanggil. Seharusnya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ini penginjil hebat, Bapak Saudara, Matthew Henry. Nah, sekarang saya tutup, Bapak Saudara. Saya berikan gambaran tentang penyebaran Injil yang dilakukan oleh jemaat biasa versi dilakukan oleh seorang penginjil atau bantuan pendeta. Itu dengan hormat saya minta bantuan untuk simulasi Ibu Koni dan Lena, ya, supaya Bapak Saudara bisa mengerti, ya, nggak cuma menerima pengajarannya, tapi ada ilustrasinya. Bu Koni di sini, Lena sini. Bapak Saudara dengarkan baik-baik, ini gambaran penting jemaat biasa, orang percaya versus hamba Tuhan, penginjil, pendeta, pengkhotbah besar, pokoknya begitulah ya. Anda kan suka mengkotak-kotakan tuh, tapi sekarang sudah ngerti ya, memberitakan Injil itu tugas orang percaya ya. Jemaat hamba Tuhan. Nah, yang jemaat sebelah kanan saya ini, yang namanya Lena ini, dia punya komitmen untuk memenangkan jiwa 1 tahun 1 orang. Dan 1 orang yang dia menangkan, dia akan muridkan sungguh-sungguh, dia akan impartasikan hatinya dan hati Yesus supaya melakukan hal yang sama. Ingat ya, Lena misalnya dapat 1 orang, dia akan bilang, Ibu Nancy, ingat ya, Anda sudah jadi orang percaya, Anda sudah diselamatkan karena Injilnya. Anda
Anda saat ini statusnya berhutang sama Injil, beritakan Injil juga ya. Ibu harus cari satu jiwa yang terhilang dan tersesat, persembahkan bagi kerajaan Tuhan. Siap Bu Nancy? Siap Ibu Lena? Terima kasih. Seumur hidup saya nggak ada yang pernah cerita tentang Yesus, nggak ada yang pernah beritahu bahwa ada Injil keselamatan ini. Saya cari kemana-mana, tapi sekarang aku mengerti. Ini yang dilakukan Lena nih. Setahun hanya cari satu jiwa, tapi diimpartasikan hati penginjilan, dan orang yang dimenangkan ini punya komitmen dan kerinduan yang sama. Mengerti ya? Satu orang memenangkan satu jiwa, dan satu jiwa yang dimenangkan melakukan lagi duplikasi, impartasi dan duplikasi hati Injil. Nah, contoh sebelah kiri saya, Ibu Koni kan tadi dicontohkan sebagai hamba Tuhan yang hebat. Dia seorang penginjil yang semua orang tahu kemampuannya menginjil itu. Satu hari bisa memenangkan 1000 jiwa. Wow, satu hari loh, bukan setahun. Satu hari 1000 jiwa. Sekarang kita buat simulasinya ya. Kalau yang gadgetnya ada kalkulator boleh dicek. Saya kasih contoh perhitungan. Kita anggap perlombaan memenangkan jiwa antara Lena, jemaat biasa, dengan Ibu Koni, seorang hamba Tuhan, dimulai di tahun 2024. Nah, sekarang kita hitung ya. Di tahun 2024 begitu bel berbunyi, ya mulai mari kita berlomba memberitakan Injil. Lena sampai di akhir tahun 2024 dia baru dapat berapa jiwa? Satu. Betul ya? Karena satu jiwa 1 tahun. Sedangkan Ibu Koni, seorang hamba Tuhan, memenangkan jiwa kan kemampuannya 1000 jiwa per hari. Jadi kalau 1 tahun ada berapa jiwa yang dimenangkan? 365 ribu jiwa. Sampai sini nangkap ya saudara ya. Kemudian di tahun kedua, yaitu tahun 2025, Lena dengan komitmennya memenangkan jiwa bersama jiwa yang dimenangkan, komitmen bersama-sama cari jiwa lagi, cukup 1 jiwa per tahun. Dia dapat berapa di tahun 2025 totalnya semua? Ini mengerti nggak saudara? Ini matematika basic ya, 4 ya. Bu Koni karena 1 tahun 365 ribu ya, tinggal dikali 2. Di tahun 2025 memenangkan 730 ribu jiwa. Wah, gereja ini udah penuh, nggak cukup. Tadi Pak Gunadi bilang mau buka cabang 50 lagi di Jakarta. Total sudah 100, mungkin punya kerinduan sampai 1000 mungkin ya. Tapi kalau Pak Gunadi punya seorang hamba Tuhan seperti Bu Koni, wah, 1 hari 1000 jiwa itu berapa banyak gereja yang harus menampung ya. Di tahun ketiga baru berapa? Matematika basic ini, ada yang tahu? Di tahun ketiga Lena ini bersama dengan orang yang dimenangkan memiliki komitmen yang sama, totalnya berapa jiwa? Bukan, 2 pangkat 3 8 ya, karena 2 pangkat 3 tahun ketiga, ini matematika basic ya. 2 pangkat 3 yaitu 8. Ibu Koni berapa? 1.095.000. Wah, pasti orang bertepuk tangan, pemenangnya adalah Bu Koni. Sabar, saya hitung sampai 33 tahun kemudian, yaitu di tahun 2056. Nah, Anda sudah tahu hitungannya ya, matematika basic. Kalau di tahun ketiga itu 2 pangkat 3, kalau di tahun 33 tahun kemudian, alias di tahun 2056, Lena ini bersama dengan jiwa-jiwa dimenangkan, itu berarti hitungnya begini, 2 pangkat 33. Jadi kalau punya kalkulator sekarang dibuka, dipencetnya begini, 2 kali 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 2 supaya 33, supaya Anda boleh cek perhitungan saya ya. Silakan kalau yang nganggur boleh, tapi kalau yang percaya ya dengarkan saja. 2 pangkat 33 itu ketemunya berapa Ustaz? Bagus sudah ketemunya 8,6 miliar jiwa yang dimenangkan oleh Lena. Sedangkan Bu Koni 33 tahun kemudian di tahun 2056 hanya 12.045.000 jiwa. Lihat perbedaannya, 12 juta jiwa, 8,6 miliar. Apa yang berbeda? Karena Bu Koni bekerja sendiri. Semua jemaat yang dimenangkan memenuhi gereja saja, tapi gereja tidak mengutus jemaatnya. Jemaatnya tidak punya kerinduan, tidak mengalami epidemios bersama Tuhan, dan celakanya berdosa di dalam. Tapi yang tipe di sini jemaatnya ikut ambil bagian, mengerti tentang epidemios, terima pewahyuan dari Roh Kudus bahwa memberitakan Injil adalah satu keharusan, satu kewajiban, sifatnya mendesak. Karena kedatangan Tuhan kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi tanda-tandanya dari pohon ara kita belajar sudah dekat. Dengan orang-orang yang sudah Kristen
Tiba-tiba mundur dari Tuhan, mundur dari Tuhan karena kecewa, karena tersakiti, karena kepahitan, menuju pada bahaya kemurtatan, atau yang jelas-jelas sudah murtad, atau orang-orang yang memang masih membenci Kristus. Itu banyak saya baca. Dan kalau Anda tidak ambil bagian, Anda sudah mengerti kondisi Anda di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana hamba Tuhan seperti Bu Koni ini, Pak? Apakah dia ini akan bisa betul-betul mencapai targetnya 12 juta? Kemungkinannya sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena Rasul Paulus di Kisah Rasul 2 ayat 41, ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia berdiri di satu mimbar dan berkhotbah, yang bertobat hanya 3.000 jiwa. Itu di saat itu saja. Enggak kemudian besok dia khotbah lagi 3.000 jiwa lagi. Hanya satu kali momen karena dorongan Roh Kudus. Jadi kalau Bu Koni dikatakan 1.000 jiwa satu hari, mustahil. Tapi yang dilakukan Lena, mengedukasi, mengimpartasi hati penginjilan, satu orang dimenangkan, dan terus melakukan yang sama. Terjadi ledakan jiwa-jiwa ini. Church planting yang model kayak begini, yang lebih sustainable, yang lebih kokoh. Gereja nggak rapuh, gereja nggak ditinggalkan jemaatnya datang dan pergi semaunya sendiri, karena tidak pernah menerima pengajaran, tidak pernah menerima pentingnya penginjilan, tidak pernah mengalami epigenesis dalam hidupnya. Jadi kita sudah tahu ya kunci pertumbuhan gereja yang sehat apa? Silakan duduk, Lena dan Bu Koni. Kasih tepuk tangan buat saudara. Sudah bisa terap ini buat simulasi ya. Jadi kunci pertumbuhan gereja yang sehat bukan mengandalkan hamba Tuhan, bukan mengandalkan pelayan dan pengerjanya, tetapi apabila seluruhnya, baik gembalanya, hamba Tuhan, pengerjanya, pelayanan, dan seluruh jemaatnya mau taat, mau peduli, punya kerinduan yang sama untuk pergi bersaksi dan memberitakan Injil. Mengapa kok beritakan Injil penting sekali, Bapak? Ya karena pengajaran-pengajaran sesat itu sudah sedemikian masif tersebar lewat sosial media, lewat program-program, bahkan door to door. Anda tahu ya, pengajaran sesat bidat itu sekarang door to door, ketok pintu. Dan kalau Anda buka pintu dan terima kebenaran yang sehat, Anda mudah sekali untuk disesatkan. Jadi sekarang baru saya dengan melihat kondisi seperti simulasi tadi dan tentang Injil dan tentang epigenesis, saya mau tanya seperti ini. Apakah dalam kondisi yang tanpa adanya aniaya yang hebat, saya minta pemain keyboard bisa mulai di tempatnya. Apakah dalam kondisi yang tanpa adanya aniaya yang hebat, sekarang kan kita ibadah aman-aman aja, baik-baik saja kan, Anda masih akan terus memberitakan Injil dengan penuh ketaatan? Masihkah Anda akan terus menunda dan mengabaikan perintah Tuhan yang adalah amanat agung yang harusnya Anda kerjakan sejak Anda jadi orang percaya? Di manakah telah hilangnya api penginjilan di dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara? Di manakah telah padamnya roh kesaksian di dalam jiwamu? Padahal Anda tahu sejak jadi orang percaya, Roh Kudus sudah ada di hidupmu, dan Roh Kudus adalah roh kesaksian. 1 kali 24 jam orang terima Tuhan itu sudah ada roh kesaksian. Roh Kudus mengejar hatimu untuk bersaksi, beritakan Injil. Di manakah telah memudahnya kerinduan yang besar akan jiwa-jiwa yang terhilang? Di manakah telah menurunnya ketaatan dan kesetiaan Anda dalam menuntaskan amanat agungnya dan kerelaan Anda untuk pergi memberitakan Injilnya? Roma 10 ayat 13 sampai 15, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi